Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor 12 TBSM. Yang dimana untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang perbaikan sistem instrumen. Yang dimana untuk perbaikan sistem instrumen di sini yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi gangguan pada sistem instrumen dan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah gangguan pada speedometer, yang kedua adalah gangguan pada tachometer, ketiga adalah gangguan pada indikator posisi persneling atau gigi, keempat gangguan pada pengukuran volume bahan bakar, kelima gangguan pada pengukuran suhu mesin, dan yang terakhir atau keenam gangguan pada komponen lain sistem instrumen. Oke. Nah, untuk gangguan yang pertama adalah gangguan pada speedometer. Gangguan yang paling sering terjadi pada speedometer analog atau mekanis adalah speedometer tidak dapat bekerja saat sepeda motor sudah bergerak. Penyebabnya antara lain kabel speedometer putus, roda gigi penggerak di roda depan aus, atau terjadi kerusakan pada komponen mekanis speedometer. Oke, di sini biasanya yang paling sering pada speedometer itu adalah kalau tidak kabel atau enggak roda giginya yang ada di roda. Ini kita bisa lihat gambar antara dua ini. Yang ini adalah kabelnya putus dan ini magnet yang patah, atau bisa kita bilang roda gigi penggerak depannya sudah haus. Oke. Nah, untuk gangguan pada speedometer elektrik lebih bervariasi lagi, seperti jarum penunjuk atau angka speedometer yang tidak berubah saat sepeda motor berjalan, penunjukan kecepatan yang tidak akurat, tampilan speedometer yang tiba-tiba hilang, dan lain-lainnya. Nah, untuk speedometer elektrik biasanya tampilan displaynya tidak kelihatan atau bisa kita lihat buram seperti pada di gambar. Oke. Nah, kita langsung menuju gangguan yang kedua, yaitu gangguan pada tachometer. Tachometer yang tidak bekerja penyebabnya antara lain kabel tachometer putus atau komponen mekanis di dalam tachometer rusak. Kabel tachometer yang hampir putus berakibat gerak jarum tachometer menjadi lebih tidak stabil. Pada tachometer elektrik, gangguannya hampir sama dengan tachometer mekanis, hanya saja untuk mencari penyebabnya lebih sulit karena melibatkan komponen elektronik lainnya seperti sistem pengapian, ECU, dan panel instrumen. Baterai yang lemah atau sistem pengisian yang tidak dapat bekerja secara normal dapat mengganggu kerja tachometer elektrik. Bentuk gangguannya seperti gerakan jarum tachometer menjadi naik turun, tidak teratur, atau terparahnya tachometer sama sekali tidak mau bergerak. Nah, untuk tachometer ini yang belum tahu adalah RPM, bisa kita bilang RPM. Dan untuk permasalahannya biasanya hampir sama, kalau tidak kabelnya putus atau komponen mekanis di dalam tachometer rusak. Itu aja. Dan kita menuju ke gangguan yang ketiga, yang dimana gangguan 3 adalah gangguan pada indikator posisi gigi persneling. Nah, baik indikator berupa lampu atau angka digital, keduanya menggunakan komponen sensor yang sama dan terpasang di bak transmisi. Indikator posisi gigi persneling sangat jarang mengalami gangguan. Jika ada gangguan, biasanya terjadi pada komponen sensor atau saklar yang terpasang di bak transmisi. Gangguan lain yaitu matinya lampu indikator yang disebabkan putusnya bohlam lampu indikator. Nah, untuk gangguan pada indikator posisi gigi persneling ini biasanya ada di sensornya yang ada di bagian kiri motor atau kiri mesin. Di sini di bawah rantai. Nah, di sini biasanya sensornya tidak nyentuh dengan yang di sini. Itu bisa merupakan permasalahannya. Dan juga permasalahan yang kedua atau gangguannya adalah di bohlam. Biasanya untuk bohlam ini tinggal ganti aja. Untuk harga bohlam mungkin bervariasi di setiap tokonya. Oke. Kita masuk ke gangguan yang keempat, yaitu gangguan pada pengukuran volume bahan bakar. Ada dua komponen utama pengukuran volume bahan bakar,
yaitu komponen pengirim sinyal yang terpasang di dalam tangki dan komponen penerima sinyal yang ada di panel instrumen. Kerusakan yang sering terjadi pada pengukuran volume bahan bakar yaitu kesalahan pembacaan volume bahan bakar di dalam tangki. Penyebabnya berasal dari komponen pengirim sinyal yang ada di dalam tangki. Komponen pengirim sinyal yang kotor, aus, atau rusak menjadi penyebab utama permasalahan ini. Hal ini paling sering terjadi adalah indikator bahan bakar di panel instrumen masih menunjukkan di tangki ada sisa bahan bakar, tetapi sebenarnya di dalam tangki sudah tidak ada bahan bakar lagi yang tersisa. Nah, untuk gangguan yang keempat ini adalah pengukuran volume bahan bakar, yang dimana untuk gangguannya ini biasanya terjadi di pelampungnya atau juga di sensor di sininya nih. Di sini kotor bisa kita bersihkan, atau tidak mau bergerak, biasanya seperti itu, sangat gampang. Oke, kita lanjut. Nah, gangguan yang kelima adalah gangguan pada pengukuran suhu mesin. Gangguan pada pengukuran suhu mesin berasal dari komponen sensor suhu yang terpasang di saluran cairan pendingin atau di sekitar blok silinder. Solusinya hanya ada satu, yaitu dengan mengganti sensor yang rusak karena sensor tersebut tidak dapat diperbaiki. Penyebab lainnya bisa berasal dari rangkaian kabel atau kerusakan di panel instrumen, tetapi dua hal itu lebih jarang terjadi. Nah, untuk gangguan pengukuran suhu mesin, pada pengukuran suhu mesin biasanya ada di sensor termalnya. Nih, untuk letaknya di sini, ini biasanya yang tidak menggunakan radiator di sini, dan ini yang menggunakan radiator biasanya di blok sini juga sama. Oke, untuk misalnya kalau rusak itu solusinya hanya satu, yaitu mengganti, tidak bisa diperbaiki lagi. Oke. Nah, untuk gangguan yang terakhir atau gangguan keenam di sini adalah gangguan pada komponen lain sistem instrumen. Sistem instrumen lain yang dimaksud seperti voltmeter, MLI, MIL, dan fitur-fitur lainnya yang datanya dihasilkan oleh ECU. Semua informasi itu diolah oleh ECU dan ditampilkan di panel instrumen. Dapat diibaratkan ECU adalah komputer dan panel instrumen adalah layarnya. Sejauh ini pada instrumen seperti itu masih jarang mengalami kerusakan atau gangguan selama pasokan arus listrik dari baterai terjaga dan ECU tidak mengalami permasalahan. Panel instrumen akan bekerja secara normal. Jadi untuk gangguan yang keenam ini sangat jarang dan mungkin tidak ada ya. Tidak pernah ketemu masalah yang ini. Oke, mungkin sampai situ aja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.